Selamat malam Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Mari kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang amat dekat dengan kita. Ia berkenan ditemui oleh siapapun yang mencarinya. Ia senantiasa hadir dan menyertai kita sepanjang hari. Oleh karena kasih-Nya, kita harus meluangkan waktu secara khusus untuk menyadari kehadirannya. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Biarlah lewat ibadah ini kami menghayati akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkaulah gembala yang baik, memanggil kami untuk selalu dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Sang Gembala Agung, dan semakin mempercayakan hidup kami ke tangan Sang Gembala. Kami akan bermazmur seperti Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan, peliharalah kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Agar kami hanya menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 34 ayat kedua sampai dengan 11 secara responsoria. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Umat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kami waktu untuk berjumpa dengan Tuhan di ibadah keluarga pada saat ini.
Dimanapun kami berada ya Tuhan, ketika kami bersatu hati untuk beribadah, tibalah waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan untuk itu Bapa, kami mohon, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti akan kebenaran firman yang kami baca pada saat ini, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Kristus, karena kami anak-anak-Mu bersemangat untuk mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mendengar Injil Kristus berdasarkan bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Shalom. Selamat malam umat yang diberkati Tuhan. Dalam kehidupan bergereja, entah apapun itu ketika kita mengikuti kegiatan yang beragam di dalam kehidupan pelayanan, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa aku bergereja? Saya tidak meminta kita sekalian untuk menjawab dengan mulut kita masing-masing, tetapi biarlah pertanyaan itu menggema di dalam hati kita. Sebab pertanyaan ini sebetulnya bertujuan untuk mengoreksi motivasi kita dalam hidup bergereja. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, bahwa masih banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin, bahkan diri kita sendiri, punya motif bergereja hanya untuk mendapatkan sesuatu. Ada orang yang bergereja hanya untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang. Ada orang-orang yang bergereja hanya untuk mencari teman. Ada orang yang bergereja hanya untuk memuaskan kesenangan dirinya sendiri. Ya, biasanya ini terjadi pada orang-orang yang GKJ, gereja keliling-keliling. Ya, gereja keliling dan atau gereja keliling jalan-jalan begitu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Menurut orang-orang seperti ini bergereja itu seturut dengan kesenangan pribadi. Dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa banyak orang bergereja dengan motif hanya untuk mendapatkan sesuatu.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentu saja bergereja dengan motif seperti itu tidak sepenuhnya salah. Tapi tampaknya kita perlu memperbaharui motivasi kita dalam hal bergereja yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah motivasi seperti apa yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan bergereja? Sekali lagi saya ulangi, pertanyaan yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah motivasi seperti apa yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan bergereja? Umat Tuhan, mari kita temukan jawabannya dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11-18 yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah membacanya bersama dan kita bisa melihat bahwa dalam pembacaan kita ada pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Tentu saja ungkapan ini tidak muncul begitu saja oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada latar belakang yang membuat akhirnya Tuhan Yesus harus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Latar belakang itu bisa kita intip sedikit Bapak Ibu Saudara di pasal 9 yang menjadi bacaan sebelumnya. Di dalamnya kita melihat bahwa ada peristiwa Tuhan Yesus membuat orang buta bisa melihat. Dalam peristiwa itu, peristiwa yang dahsyat itu, seharusnya menjadi peristiwa yang menggugah iman orang-orang di sekitarnya. Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat yang belum pernah dilakukan oleh siapapun pada masanya. Tetapi justru kelompok Farisi punya reaksi yang berbeda. Kelompok Farisi justru melihat bahwa peristiwa itu membuat mereka marah. Apalagi Tuhan Yesus melakukannya pada saat itu di hari Sabat. Sehingga yang unik dari peristiwa di pasal 9 adalah yang buta bisa melihat, tetapi kelompok Farisi yang bisa melihat justru menjadi kelompok yang buta. Ini dia. Yang menarik di sini, sehingga inilah kalimat akulah gembala yang baik menjadi satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus untuk mengkritik kelompok Farisi pada saat itu. Dan dalam bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa gembala yang baik kualitasnya disandingkan dengan gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik dikatakan dengan sebutan gembala upahan. Nah, ini dia. Ada perbedaannya masing-masing. Gembala upahan adalah gembala yang lari ketika serigala datang menerkam domba-domba. Kenapa gembala upahan itu bisa lari, Bapak Ibu Saudara? Karena orientasi gembala upahan adalah upah. Orientasi gembala upahan adalah uang. Orientasi gembala upahan bukan pada domba itu sendiri. Tetapi orientasinya adalah apa yang saya dapatkan. Orientasinya adalah diri sendiri. Siapa kelompok gembala yang dimaksud itu, gembala upahan itu? Tentu saja adalah kelompok Farisi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Sebab di Injil Lukas pasal 16 ayat 14, nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka bersama di rumah, di situ dikatakan bahwa orang-orang Farisi ditambahkan keterangan di situ adalah hamba-hamba uang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentu kualitas gembala upahan dengan gembala yang baik berbeda. Gembala yang baik adalah gembala yang justru menunjukkan keintiman dan juga pemberian diri yang sepenuhnya kepada para domba. Disebut sebagai gembala yang punya keintiman karena gembala yang baik mengenal domba-dombanya satu persatu. Dan para domba mengenal gembalanya. Juga disebut sebagai gembala yang punya pemberian diri yang penuh karena gembala yang baik tidak berfokus pada dirinya sendiri. Gembala yang baik itu fokus kepada para domba. Ia akan fokus memberi makan para dombanya. Ia akan fokus untuk memelihara, melindungi domba-dombanya. Bahkan kalau ada serigala yang datang, dia tidak akan lari. Dia akan mengorbankan
nyawanya. Siapakah gembala yang baik itu? Tentu saja Tuhan kita, Yesus Kristus. Umat Tuhan, keintiman dan pemberian diri yang Tuhan Yesus katakan di dalam bacaan kita pada saat ini bukanlah omong kosong. Keintiman itu sebetulnya nyata. Itulah yang perlu kita hayati sebelum kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga esok hari, Bapak Ibu Saudara. Karena tanggal 26 nanti sudah peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Walaupun Kristus Yesus naik ke sorga, tapi Ia mengutus Roh Kudus untuk ada, mengenal, memberi kekuatan bagi kita. Di saat banyak orang di sekitar kita tidak memahami dan mengenal kita dengan baik, hanya ada satu pribadi yang selalu mengenal kita dengan baik, yaitu Kristus Yesus yang hadir dalam kuasa Roh Kudus bersama dengan Sang Bapa. Dan di saat Kristus mengatakan bahwa Ia memberi nyawanya untuk para domba, kita semua domba-dombanya, itu semua adalah kebenaran dan bukan omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap kali kita melihat salib Kristus, entah itu ada di gedung gereja, entah itu lewat kalung atau anting-anting yang sering kita pakai, atau gambar-gambar salib itu, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa Kristus pernah berkorban untuk kita. Memberi dirinya untuk kita, dan kita ditantang, dipanggil untuk turut memberi hidup demi Kristus. Umat Tuhan yang kita bisa pelajari dari bacaan kita pada saat ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa gereja atau kekristenan bisa tumbuh sebesar ini sampai tahun 2022. Bahkan kita bisa lihat sendiri gereja kita ini adalah GPIB Bukit Muria, bisa bertumbuh, bisa berkembang sampai detik ini, sebetulnya karena adanya mentalitas pengikut Kristus yang gemar untuk memberi diri, yang terinspirasi dari Kristus Sang Gembala yang baik itu. Pemberian diri ada selalu di dalam kehidupan kekristenan di sepanjang sejarah. Contoh, dalam catatan Alkitab, kemudian catatan-catatan sejarah, kita sudah tahu berapa banyak martir yang berkorban untuk kemuliaan Kristus. Semuanya melakukan pengorbanan hanya untuk Kristus. Walaupun mereka berhadapan dengan hukuman mati, berhadapan dengan penganiayaan, kekerasan, dan seterusnya. Kenapa mereka berani menghadapi itu semua, Bapak Ibu Saudara? Karena fokus mereka bukan pada diri sendiri, tetapi fokus mereka adalah bagaimana saya bisa memberi diri untuk Kristus. Disitulah kita bisa memahami bahwa pemberian diri adalah motif paling mulia ketika kita mau hidup bergereja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Di awal kita sudah punya pertanyaan. Motivasi seperti apa yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan bergereja? Jawabannya berdasarkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 ini adalah yang pertama. Motivasi utama dalam bergereja haruslah dimulai dari kesadaran untuk pemberian diri. Gereja tidak kekurangan orang yang pintar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di gereja kekurangan orang-orang yang mau memberi diri. Sebagai pengikut Kristus, tugas kita adalah meneladani Kristus. Kalau Kristus mau memberi dirinya untuk kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita juga harus mau berani hidup menjadikan diri ini persembahan yang hidup bagi Kristus. Dalam kehidupan bergereja seharusnya kita tidak sibuk berpikir apa yang saya dapatkan. Tetapi kita harus lebih sibuk memikirkan apa yang bisa saya berikan untuk gereja. Daripada sibuk mencari perhatian, lebih baik memberi perhatian. Daripada sibuk mencari teman, lebih baik menjadi teman. Daripada sibuk menyenangkan diri sendiri, lebih baik menyenangkan hati Tuhan.
Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan disibukkan dengan proses pemilihan diaken penatua. GPIB Bapak Ibu Saudara ya. Setiap calon presbiter harus memahami bahwa jabatan sebagai seorang presbiter adalah jabatan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sebab peran diaken dan penatua sama halnya punya fungsi seperti seorang gembala yang bekerja sama dengan pendeta, bersinergi untuk membawa jemaat agar imannya semakin bertumbuh. Peran gembala seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan pemberian diri harus menjadi komitmen utama agar bisa menjadi penatua diaken yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah gembala yang baik, bukan gembala upahan. Sehingga orientasinya adalah melayani dan pemberian diri. Yang kedua, pemberian diri yang terbaik hanya bisa dilakukan dengan membangun keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Pemberian diri dalam bentuk apapun dalam kehidupan bergereja harus diawali dengan kesadaran bahwa kita semua adalah domba-domba Kristus. Setinggi apapun jabatan pelayanan kita di gereja, apapun posisi pelayanan kita di gereja, ingatlah bahwa kita adalah domba-domba Kristus. Biar diaken, penatua, dan pendeta itu dianggap sebagai gembala di jemaat, tetapi ya di mata Kristus, mereka semua, kami semua adalah domba-domba. Dan sifat alami dari seekor domba adalah sangat bergantung pada gembalanya. Dan sikap seperti inilah yang perlu dibangun dalam kehidupan gereja. Tanpa keintiman dengan Kristus, mentalitas kita hanya akan menjadi domba-domba yang tersesat. Tanpa keintiman dengan Kristus, seorang presbiter akan mudah tergoda untuk merasa paling benar dibandingkan warga jemaat biasa. Tanpa keintiman dengan Kristus, seorang pemandu lagu tidak akan bisa bernyanyi sampai ke hati umat. Tanpa keintiman dengan Kristus, pemberian kolekte dalam ibadah juga akan dipandang sebagai formalitas biasa. Padahal itu wujud syukur kita kepada Tuhan. Apapun itu, tanpa keintiman dengan Kristus, kehidupan bergereja tidak akan bisa membawa kehidupan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita membangun keintiman dengan Kristus, dimulai dari lingkungan keluarga. Keintiman bisa dimulai dari membaca firman Tuhan dan juga rutin berdoa bersama dengan keluarga. Dengan adanya keintiman dengan Kristus, pemberian diri di dalam kehidupan bergereja akan menjadi sebuah budaya yang dilestarikan dalam kehidupan kita. Dan kita akan dijauhkan dari sikap apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima dari gereja. Tetapi kita akan berpikir, apa yang bisa saya beri untuk Tuhan di dalam kehidupan bergereja. Itulah gereja yang memberi diri. Selamat memberi diri dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berilah kami menikmati
Umat Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk meneladani Engkau ya Kristus Yesus, yang mau memberi diri untuk kami semua domba-dombanya. Dan atas pengorbananmu ya Kristus Yesus, kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu agar kami lebih sibuk berpikir apa yang bisa kami berikan daripada apa yang saya dapatkan di gereja. Dan untuk itu Tuhan, mampukan kami agar kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ini dalam kehidupan kami bergereja dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sehingga kami juga bisa berbuah dengan baik dan iman jemaat semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, kami sebagai warga gereja di GPIB Jemaat Bukit Moria, Jakarta, kami mau menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan, agar senantiasa Engkau memberkati perjalanan kehidupan kami. Kami bersama dengan keluarga kami di tengah pergumulan kami masing-masing, Tuhan anugerahkanlah kami jalan keluar. Dan juga Tuhan, dalam keadaan kami yang susah, Tuhan berikanlah kami kemudahan. Terkhusus ketika kami juga dalam kehidupan bergereja sedang bergumul untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara yang masih ada dalam pandemi virus corona. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini keadaannya sudah mulai turun. Tetapi berilah kami hikmat agar kami bisa menjaga kesehatan kami, sehingga di tengah pandemi ini kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan dengan tubuh yang sehat. Berkati para pemerintah, baik di tengah kami sebagai bangsa dan negara, dan juga aparat keamanan yang punya tugas dan tanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan dan juga menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan, agar mereka juga penuh hikmat, bersatu dengan masyarakat untuk membawa Indonesia yang penuh toleransi dalam kehidupan beragama, di tengah keberagaman bangsa, dan jadikanlah kami gereja ya Tuhan, pelopor untuk hidup, saling menerima keberagaman, baik keberagaman agama, suku, budaya manapun yang ada di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, mereka yang menderita karena bencana alam, COVID-19, dan juga apapun itu, Tuhan anugerahkanlah mereka kelegaan, pertolongan yang terbaik menurut kasih karunia-Mu Tuhan. Dan utuslah kami ya Tuhan, agar ketika kami juga sebagai warga gereja mengetahui informasi ini, agar kami juga bisa tergerak hati untuk memperhatikan sesama kami yang membutuhkan. Dan juga Tuhan, tim medis, dokter, perawat yang bekerja di rumah sakit, yang juga berjuang di tengah pandemi ini ya Tuhan, anugerahkanlah mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka juga dalam pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat, tetap mereka jalankan dengan baik dengan tubuh yang sehat. Dan pada saat ini juga Tuhan, berikanlah hikmat bagi para tim medis, dokter, dan bidang kesehatan lainnya, yang berpikir bekerja keras untuk membawa masyarakat dalam hidup yang sehat, agar mereka juga Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan pemulihan di tengah bangsa kami ini. Engkau juga berkati kami Tuhan di tengah kehidupan kami sebagai warga gereja. Ketika kami di GPIB secara sinodal dan juga secara khusus di GPIB Jemaat Bukit Moria, Jakarta pada saat ini bergumul untuk persiapan pemilihan diaken penatua periode 2022-2027 ini. Tuhan berikan para panitia hikmat untuk bekerja sama dengan baik, sehingga pemilihan diaken dan penatua kelak bisa berjalan dengan baik. Setiap calon-calon diaken penatua yang ada ya Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah lebih dahulu memilih mereka. Dan kami juga percaya Tuhan bersama dengan para panitia dan seluruh warga gereja untuk mempersiapkan para diaken penatua yang layak dipilih seturut dengan kehendak Tuhan,
Untuk itu Tuhan, setiap calon yang akan dipilih, berikanlah mereka hikmat dan semangat, agar mereka ketika mereka harus dipilih dan bersedia, mereka dapat menjadi pelayan Tuhan yang punya hati seperti seorang gembala, yang mau melayani dan bukan dilayani, yang melihat bahwa pelayanan sebagai diaken penatua adalah pelayanan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan bersama dengan jemaat. Dan pada saat ini juga Tuhan, di tengah pergumulan kami sebagai warga gereja, kami juga mau memperhatikan dan membawa dalam doa warga jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Di sektor 1 adalah Saudara Russel Lasamahu, Ibu Sience Luming Kewas, Saudara Regi Tobing. Di sektor 2 ada Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Taroreh, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka. Sektor 3 ada Bapak Sukar Janto, Ibu Margareta Paat, Ibu Els Suot, Ibu Meti Soisai, dan di sektor 4 ada Ibu Ruslina Siahaan. Sektor 5 ada Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Meskes Sujadi. Kemudian di sektor 6 ada Saudara Henrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Keti Mamesah, Ibu Ningsih Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan. Dan sektor 7 ada Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Marilao, Bapak Joni LB Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun. Dan sektor 8 ada Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Bapak Bartolens Adutai, Ibu Feidelina Kennedy. Sektor 9 Ibu Sri Poli, Bapak Cornelis Henok, serta sektor 10 Ibu Ervin Matita Putih Nunmete, Bapak Satrio Nugroho Noto Ami Joyo, dan Saudara Sabrina Viole. Semua ini Tuhan, nama-nama yang kami sebutkan, dan juga kalau ada warga jemaat yang juga dalam keadaan lemah pada saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan, menurut kasih karunia-Mu, dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu agar Tuhan anugerahkanlah mereka kesembuhan, pemulihan dan semangat serta pengharapan yang hanya daripada Tuhan. Sehingga dalam pergumulan mereka, mereka juga tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan kalau mereka sudah pulih nanti Tuhan, mampukanlah mereka juga untuk tetap bersaksi tentang kebaikan nama Tuhan dengan tubuh mereka yang sudah pulih dan sehat. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, segala pertolongan medis yang harus mereka jalani, Tuhan berkati agar menjadi alat Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bagi para lansia juga Tuhan, para orang tua kami, para opa-oma yang ada di jemaat Bukit Moria pada saat ini. Harus senantiasa Tuhan berkati mereka di masa tua mereka, agar kiranya mereka juga dapat memberi teladan bagi anak-anak cucu di sekitar keluarga mereka dan kehidupan berjemaat, agar senantiasa para lansia dapat menjadi inspirasi yang baik di tengah-tengah perjalanan generasi pelayanan di Bukit Moria pada saat ini, agar di usia lanjut mereka juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga menginspirasi agar generasi-generasi muda juga dapat hidup takut akan Tuhan. Juga para presbiter yang bertanggung jawab, baik sebagai pendeta, Ibu Pendeta Menita Ungodamping, sebagai KMJ di GPIB Jemaat Bukit Moria, bersama juga para pendeta jemaat dan juga pendeta-pendeta domisili yang ada, harus senantiasa kehadiran para pendeta ini juga Tuhan Kau berkati dalam pelayanan mereka bersama dengan keluarga, agar senantiasa kehadiran mereka dapat menjadi para gembala yang selalu meneladani Kristus Yesus. Hidup mereka korbankan untuk melayani di tengah-tengah jemaat,
Dan kami mohon ya Tuhan, berikanlah mereka semangat, kesehatan, dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan. Kami tahu, sekalipun ada banyak pelayanan, tapi kami percaya para hamba-hamba Tuhan ini senantiasa Tuhan perlengkapi di dalam pelayanannya. Khususnya bersama dengan para PAMJ dan juga majelis jemaat di GPIB Bukit Moria ini ya Tuhan. Anugerahkan mereka hikmat, agar mereka juga dapat bersinergi dengan seluruh warga jemaat, membawa gereja Tuhan ini semakin bertumbuh di dalam iman, dan juga membawa kemuliaan nama Tuhan di tengah pelayanan mereka. Karena kami percaya sebagai para presbiter, melayani bukan untuk mereka sendiri-sendiri, tetapi juga melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara berikan. Kudus,
Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.